Bab 439, aku hanya punya keinginan. Meskipun mungkin tidak tampak mungkin, keributan di luar semakin kacau. Ini kedua kalinya Bai Xiaochun menentang persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars yang melibatkannya melakukan satu demi satu keajaiban. Pertama adalah kecepatan luar biasa yang dia dapat melewati uji coba awal, kemudian kemenangannya atas ahli formasi inti terlambat sementara dia sendiri hanya di pertengahan panggung. Dan akhirnya adalah terobosan basis kultivasinya. Karena semua hal itu, semua orang di luar dibiarkan terguncang. Bagaimanapun, dari kelompok yang terdiri dari 9 pembudidaya yang sudah berada di bagian ungu pelangi, 8 berada di lingkaran besar. Dengan Gongsun Waner menjadi satu-satunya di formasi inti akhir. Namun sekarang, seseorang telah bergabung, seseorang yang telah memasuki grup di pertengahan panggung dan kemudian segera naik ke tahap akhir. Ketika semua orang membahas masalah ini, Bai Xiaochun menggigil, dan ki dingin di dalam dirinya menetap, menempatkannya dengan kuat di formasi inti. Namun, tidak ada waktu baginya untuk menyelidiki basis budidayanya, sebaliknya, dia menembak ke arah cahaya teleportasi. Bahkan ketika dia melakukannya, banyak motif cahaya di daerah itu berputar bersama untuk membentuk patung lain. Itu adalah patung Bai Xiaochun. Ketika dia berhenti sejenak untuk menoleh ke belakang, dia melihat bahwa itu sangat mirip dengannya, dan auranya sangat mirip dengannya. Namun, ekspresi patung itu dingin dan kosong ketika berdiri di sana, benar-benar tidak bergerak. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mulai sekarang, siapapun yang mencoba masuk ke bagian ungu pelangi harus melawan patungnya sebagai bagian terakhir dari persidangan mereka. Setelah beberapa saat, dia memalingkan muka, menuju ke cahaya teleportasi, dan kemudian menghilang. Tentu saja, diskusi di antara para penonton tidak mereda sama sekali. Peristiwa yang telah terungkap pada hari ini adalah hal-hal yang jarang terlihat, terutama mengingat bahwa sekarang ada 10 pembudidaya yang sangat terkenal di sekte tersebut. Itu adalah saat yang penting dan menyenangkan. Karena Bai Xiaochun telah membuat terobosan setelah pertempuran, itu berarti bahwa siapapun yang mencoba untuk menantang persidangan di masa depan akan melawan versi formasi inti pertengahan dirinya. Bukan tahap akhir Bai Xiaochun dari setelah kemenangan. Patung itu mewakili status tertentu dalam sekte tersebut. Selama itu tetap tak terkalahkan, tidak ada yang bisa memasuki persidangan ungu, dan pada saat ini, lebih banyak orang menatap patung itu daripada ada orang yang menonton Bai Xiaochun sendiri. Adapun Bai Xiaochun, ketika dia melangkah ke cahaya teleportasi, dia menghilang dari persidangan biru dengan api dan muncul kembali dalam persidangan ungu. Sementara itu, pada bagian ungu pelangi, sebuah bintang ke-10 muncul, dan semua mata yang telah berfokus pada patung itu bergeser untuk melihatnya. Meskipun tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dengan Bai Xiaochun sekarang, semua orang bertanya-tanya. Fakta bahwa tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi dalam persidangan ungu membuat keseluruhan skenario lebih misterius. Tingkat misteri tambahan itu membuat semua orang ingin lebih dari sebelumnya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam beberapa bulan yang singkat, 2 orang telah mencapai bagian ungu pelangi. Dan hanya memikirkan apa yang terjadi di dalam percobaan ungu itu adalah kekuatan pendorong bagi banyak pembudidaya lainnya. Saat pikiran seperti itu memenuhi pikiran semua yang hadir, Bai Xiaochun muncul dalam persidangan yang sangat ungu yang tidak bisa dilihat orang lain. Untuk menemukan dirinya dalam dimensi yang berbeda dari semua cobaan lainnya dengan api. Membentang di depannya adalah sebuah sungai, di atas tepiannya ia berdiri. Pandangan kosong bisa dilihat di matanya, seolah-olah dia telah melupakan sesuatu. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat sekeliling, dia merasakan bahwa tidak ada yang nyata di sekitarnya. Apa yang aku lupa? Pikirnya terkejut, duduk di tepi sungai untuk berpikir. Namun, bahkan setelah beberapa waktu berlalu, satu-satunya yang bisa diingatnya adalah namanya. Semua ingatannya yang lain sepertinya telah hilang. Kebingungan di matanya semakin dalam. Rencana awalnya ketika memasuki cahaya teleportasi adalah untuk meninggalkan persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstar segera setelah dia memasuki tahap berikutnya. Lagi pula, pada titik itu, tujuannya akan tercapai, dan dia bisa meminta kekuatan Deva untuk menyelamatkan Big Fatty Zhang. Waktu adalah esensi. Namun, begitu dia memasuki persidangan valet misterius dengan api, dia tidak bisa mengingat semua itu. Tidak, gumamnya, aku ingat bahwa ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan.
Sambil mengerutkan kening, dia berusaha lebih keras untuk memikirkan kembali apapun yang telah dia lupakan. Dan pada saat itulah dia tiba-tiba mendengar seseorang nyanyian. Suara itu naik dan turun, membuat lirik lagu tidak mungkin untuk dibuat. Namun, orang yang bernyanyi tampak tua, bahkan kuno. Beberapa saat kemudian, sebuah perahu yang sepi muncul di sungai. Seorang lelaki tua duduk di kapal, mengenakan topi bambu lebar, dan mendorong perahu bersama dengan tiang bambu panjang. Saat mendekati bank, dia mendongak, memperlihatkan wajah yang kusut karena usia. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apakah hatimu tidak tenang?" Bai Xiaochun menatap pria tua dan kapal itu. Merasa bingung, dia menjawab, "Aku merasa seperti aku telah melupakan sesuatu." "Semua orang kadang-kadang lupa sesuatu," kata pria tua itu sambil tersenyum. "Kenapa kamu tidak naik dan mendengarkan balada aku? Mungkin itu akan membantu kamu mengingat apapun yang sudah kamu lupakan." Bai Xiaochun duduk di sana dengan tenang sejenak, lalu bangkit dan melompat ke perahu. Dengan itu, pria tua itu mendorong tiang bambu, dan kapal sekali lagi mulai bergerak menyusuri sungai. Saat Bai Xiaochun duduk di sana di kapal yang sepi, pria tua itu mulai bernyanyi. Anehnya, tidak peduli seberapa dekat Bai Xiaochun memperhatikan, dia tidak dapat memahami kata-kata yang dinyanyikan lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kamu nyanyikan?" "Lagu rakyat," jawab pria tua itu. Bai Xiaochun mendengarkan sedikit lebih lama, lalu bertanya, "Apakah itu punya nama?" "Tidak." Sambil tersenyum, lelaki tua itu melanjutkan, "Itu balada, yang ujungnya tidak akan pernah didengar orang. 9 orang lainnya datang sebelum kamu, dan tidak satu pun dari mereka mendengarkan seluruh lagu. Orang pertama mendengarkannya paling lama, tetapi akhirnya menyerah." Dengan itu, ia terus bernyanyi. Bai Xiaochun duduk diam, mendengarkan dan juga mencoba mengingat apa yang telah dia lupakan. Air di sungai tidak diam, ombak bergulung-gulung, dan setelah sedikit waktu, gelombang yang agak besar menghantam sisi kapal. Saat Bai Xiaochun bergoyang-goyang dengan goyang kapal, pikirannya bergerak, dan tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia berada di sebuah ruangan dengan ayahnya, yang mencengkeram tangannya dengan erat ketika dia berkata, "Xiaochun, kamu harus tetap hidup." Sebuah getaran mengaliri Bai Xiaochun ketika ingatan itu memicu api yang berkecamuk di benaknya, menyebabkan ingatannya membanjiri dirinya dengan kekuatan yang menumbangkan gunung, yang menguras laut. "Aku harus menyelamatkan kakak sulung," pikirnya, menggigil ketika dia mengingat semuanya dari sebelumnya. Dia tiba-tiba berdiri, lalu perahu itu menghilang, bersama dengan sungai. Seluruh ruangan di sekitarnya sekarang benar-benar kosong. Di depannya ada pria tua itu, yang berbalik dan menatap Bai Xiaochun, matanya berbinar-binar dengan cahaya misterius dan aneh. "Apakah kamu melihat dengan jelas sekarang?" Pria tua itu bertanya. "Hah?" kata Bai Xiaochun. "Oh, aku tidak ingin berpartisipasi dalam uji coba ini dengan api. Aku perlu menyelamatkan seseorang." Sekarang setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, cobaan ini tampak lebih aneh daripada sebelumnya. Pria tua itu menatapnya lama, dan kemudian mengulangi, "Apakah kamu melihat dengan jelas sekarang?" Bai Xiaochun mulai sedikit marah. "Aku." Namun, dia hanya mengeluarkan satu kata dari mulutnya sebelum lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menginterupsi sambil menghela nafas. "Baik, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Masuk ke pengadilan valet, dan kamu dapat meminta anugerah dari sekte. Selama tidak terlalu berlebihan, keinginan kamu akan dikabulkan. Misalnya, status sandera kamu dapat dihapus." "Aku ingin kekuatan Deva," kata Bai Xiaochun segera. Pria tua itu mengangguk. "Setelah kamu pergi, seseorang akan mengirimkannya kepadamu." Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pusaran muncul di kekosongan, yang mulai menarik Bai Xiaochun ke arahnya. Tepat sebelum melewati pintu keluar, Bai Xiaochun berhenti dan melihat kembali pada orang tua itu, yang sedang berjalan menjauh darinya menuju kehampaan. "Baru saja," kata Bai Xiaochun, "kamu bertanya apakah aku bisa melihat sesuatu dengan jelas. Apa yang kamu bicarakan?" Pria tua itu tidak melihat ke belakang. Suara dingin, dia menjawab, "Dao kamu." Bai Xiaochun bingung. Pria tua itu terus berjalan pergi, dan ketika Bai Xiaochun masuk ke pintu keluar, dia berseru, "Aku tidak yakin apa daoku itu, tapi aku punya keinginan, dan itu akan hidup selamanya."
Pria tua itu berhenti berjalan, melihat ke belakang, dan tersenyum. Itu dao kamu. Suara gemuruh bergema, dan Bai Xiaochun menghilang, muncul beberapa saat kemudian di luar pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Hal pertama yang bertemu dengannya adalah suara dari banyak diskusi. Tak lama setelah itu, visinya menjadi jelas. Hampir segera, ia melihat banyak pembudidaya menatapnya dengan iri dan hormat. Pada saat yang sama, suara hikmat berbicara dari bagian pemimpin Sekte Myriad Star Rainbow. Sandera Bai Xiaochun dari Sekte Penentang Sungai, permintaanmu telah dikabulkan. Kamu akan dianugerahi kekuatan dewa. Sinar terang ditembakkan dari langit untuk muncul di depan Bai Xiaochun dalam bentuk daun kristal yang berdenyut dengan kekuatan luar biasa. Semua orang di daerah itu merasakan tekanan luar biasa membebani mereka, membuatnya bahkan sulit bernapas, hampir seolah-olah basis kultivasi mereka ditekan. Yang mengejutkan, daun itu mengandung kekuatan dewa jenis kayu. Selain itu adalah bagian penuh kekuatan, bukan hanya memo kecil.